Mawadah. Mawadah kayaknya sinyal deh, dia nggak ada di sini. Oh, belum masuk ya? Iya. Oh, ada tuh. Boleh juga. Ada. Mawadah. Sinyalnya bisa Mawadah. Jadi kita boleh ini nggak? Boleh minta tolong share screen-nya nggak semuanya? Iya. Ya sebentar. Udah terlihat belum, Nes? Halo, Pemakalah. Seru, dengar nggak? Tapi ya. Udah kelihatan PPT-nya? Oh, udah. Iya. Baik. Agak kecil gitu sih. Bisa dibesarin lagi nggak sih? Sebentar ya. Presentasinya udah selesai? Enggak. Udah, Kak, belum. Cepatnya. Baru mau itu, Kak. Ini, Kak. Oh, Kaget saya. Soalnya sinyalnya Saya tinggal buat energen saja kok sudah selesai ya. Ini udah kan Pemakalah? Oh, oke. Ya. Silakan dimulai. Balada kuliah online. Kendala sinyal dan lain-lainnya, Kak. Sudah cantik. Jelas, Beli. Mawadah hadir tidak? Nggak ada yang Mawadah ya? Ini keluar dia. Sinyalnya sepertinya dia. Sinyal ya. Ya udah, bisa dijelaskan oleh Nadia
Nadia Tasya. Baik, pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba 'alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Ayyam ma'dudat. Fama kana وعلى سبب فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Asbabun nuzul ayat 184 diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dalam Tabaqatnya dari Mujahid berkata, ayat ini turun pada orang yang memerdekakan Qais bin As-Sa'ib. Ia tidak melaksanakan puasa, lalu ia memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Selanjutnya, mufradatnya kutiba, mewajibkan. As-siyamu dari segi bahasa berarti menahan diri dari melakukan sesuatu baik perbuatan maupun perkataan. Dari segi terminologi berarti menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala yang membatalkan lainnya dari terbit fajar sampai matahari terbenam karena Allah Subhanahu wa taala. Tattaqun. Selanjutnya tattaqun, agar kalian menghindari maksiat, sebab puasa mematahkan syahwat yang merupakan titik awal terjadinya maksiat, mendatangkan rasa takwa, mengekang hawa nafsu, mencegah pesta pora, kesombongan, dan perbuatan-perbuatan keji, serta menyepelekan kenikmatan-kenikmatan dunia. Lalu mufradat al-safarin. Dari segi bahasa berarti perjalanan, namun maksud yang terkandung di dalam kata ini adalah bukan perjalanan biasa yang mudah. Dahulu perjalanan itu dinilai sejauh sekitar 90 km, sehingga seseorang diperbolehkan untuk berbuka puasa, tetapi wajib mengganti pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Fidyatun. Fidyatun artinya adalah makanan yang diberikan kepada kaum fakir miskin sebagai pengganti dari hari-hari yang tidak dipuasai. Makanan tersebut terdiri dari makanan kebiasaan yang dimakan oleh penduduk setempat, sedang jumlah pemberian itu adalah satu hari puasa diganti satu kali memberi makanan kepada seorang miskin. Selanjutnya, munasabah ayat. Di ayat-ayat sebelumnya, Allah menyebutkan hukum qisas, lalu diikuti dengan hukum wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Di ayat-ayat ini Allah menerangkan hukum-hukum seputar puasa secara detail. Ini mengingatkan bagian surat Al-Baqarah ini mencakup hukum-hukum, dan puasa menjadi salah satu rukun Islam. Maka di sini Allah menyebut untuk memposisikan hambanya pada posisi suci dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang baik yang bertakwa. Tafsir dan kandungan ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini berisi keterangan penguat dan anjuran serta menggerakkan perasaan segar pada jiwa penerima titah, karena puasa merupakan
ibadah yang kuat, perkara yang berat jika oleh kebanyakan manusia bisa dikerjakan. Maka ringanlah perasaan untuk menerima bebannya dan tiap-tiap orang akan suka untuk mengerjakannya. Pada ayat 183 ini, Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum mereka agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Kalau kita selidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada masa sekarang ini, dijumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, keterangan surat Al-Baqarah ayat 184 menerangkan bahwa puasa yang diwajibkan ada beberapa hari, yaitu pada bulan Ramadan. Menurut jumlah hari bulan Ramadan, 29 atau 30 hari, Nabi besar Muhammad SAW semenjak turunnya perintah puasa sampai wafatnya, beliau selalu berpuasa di bulan Ramadan selama 29 hari, kecuali satu kali saja bulan Ramadan genap 30 hari. Ayat ini juga menerangkan barang siapa yang benar-benar merasa berat menjalankan puasa, ia boleh menggantinya dengan fidyah, walaupun ia tidak sakit ia tidak sakit dan tidak musafir. Yang termasuk orang-orang yang berat mengerjakan puasa itu ialah orang tua yang tidak mampu berpuasa bila ia tidak berpuasa diganti dengan fidyah, wanita hamil dan yang sedang menyusui, orang-orang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan penyakitnya tidak ada harapan akan sembuh hanya diwajibkan membayar fidyah. Selanjutnya, pendapat para mufasir dan ulama. Menurut Quraisy Shihab, puasa bukan hanya khusus untuk generasi mereka yang diajak berdialog pada masa turunnya ayat ini, tetapi juga terhadap umat-umat terdahulu. Walaupun rincian cara pelaksanaannya berbeda-beda, ini karena sebagai umat terdahulu berpuasa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan oleh tokoh-tokoh agama mereka, bukan melalui wahyu ilahi atau petunjuk Nabi. Sekalipun Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan kepada semua orang yang beriman, namun Allah yang Maha Bijaksana memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan mufasir untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantinya pada hari-hari lain di luar bulan tersebut. Pada ayat tersebut tidak dirinci jenis atau sifat batasan dan kadar sakit dan musafir itu, sehingga para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing antara lain sebagai berikut. Ibnu Sirin dan Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan. Demikian pula penjelasannya jauh atau dekat sesuai dengan bunyi ayat ini. Lalu dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit, yang benar-benar merasa kesukaran berpuasa karena sakitnya. Ukuran kesukaran itu diserahkan kepada rasa tanggung jawab dan keimanan masing-masing. Pendapat ini dipelopori oleh sebagian ulama tafsir. Dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir dengan ketentuan-ketentuan apabila sakit itu berat dan akan mempengaruhi keselamatan jiwa atau keselamatan sebagian anggota tubuhnya atau menambah sakitnya bila ia berpuasa. Juga bagi orang-orang yang musafir apabila perjalanannya itu dalam jarak jauh yang ukurannya paling sedikit 16 farsah atau kurang lebih 80 km. Tidak ada perbedaan. Selanjutnya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan musafir, apakah dengan berjalan kaki atau dengan apa saja, asalkan tidak untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Sesudah itu, Allah menerangkan pada pertengahan ayat 184 yang terjemahannya, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa
membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Lalu selanjutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir, pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain, mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Mufradatnya Imam At-Tabari menjelaskan asy-syahr bulan atau bulan dikatakan oleh sebagian ulama berasal dari kata asyuhrah artinya dikenal banyak orang. Beliau melanjutkan sedangkan Ramadan sebagian ahli balago Arab menyatakan bahwa dinamakan demikian karena begitu menyengat panasnya di bulan itu hingga bayi pun merasa kepanasan. Tafsir At-Tabari halaman 444. Asbabun nuzulnya Allah Ta'ala memuliakan bulan puasa di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Dia memberikan keistimewaan ini pada bulan Ramadan sebagaimana telah dinyatakan dalam hadis bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana kitab-kitab ilahiyah diturunkan kepada para nabi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat Taurat fi sittin madain min Ramadan wal Injil li salasa asyara khalat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'ana fi arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Artinya suhuf lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, dan Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad halaman 107. Suhuf Ibrahim, kitab Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan kepada Nabi penerimanya dalam satu kitab sekaligus, sedangkan Al-Quran diturunkan secara sekaligus dan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan hal itu terjadi pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dia juga berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Setelah itu Al-Quran diturunkan bagian demi bagian kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui beberapa jalur. Lalu hadis yang mengandung penjelasan ayat yang dibahas di atas. Ayat ini juga menjelaskan puasa yang diwajibkan ialah pada bulan Ramadan. Untuk mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW telah bersabda, "Berpuasalah kamu karena melihat bulan Ramadan dan berbukalah kamu karena melihat bulan Syawal."
Apabila tertutup bagi kamu, dalam satu riwayat mengatakan apabila tertutup bagi kamu disebabkan cuaca yang berawan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Dan dalam satu riwayat Muslim, takdirkanlah Allah, hitunglah bulan Sya'ban 30 hari. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat para mufassir dan ulama. Dari beberapa informasi Al-Quran ini, para ulama menetapkan bahwa Al-Quran diwahyukan pertama kali pada malam Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah. Dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam dan tentara kafir Quraisy di Badar, yang pada saat turun wahyu itu Muhammad berusia 40 tahun. Selanjutnya, peristiwa penting ini ditetapkan sebagai turunnya wahyu yang pertama dan selalu diperingati umat Islam setiap tahun di seluruh dunia. Berkenaan dengan malam Qadar, terdapat perbedaan penetapannya sebagai saat pertama diturunkannya Al-Quran dan malam Qadar yang dianjurkan Nabi Muhammad kepada umat Islam untuk mendapatkannya. Yang pertama ditetapkan terjadinya pada tanggal 17 Ramadan yang hanya sekali terjadi dan tidak akan terulang lagi. Sedangkan yang kedua, sesuai dengan hadis Nabi, terjadi pada 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan lebih ditegaskan pada malam yang ganjil. Malam Qadar ini dapat terjadi setiap tahun sehingga kita selalu dianjurkan untuk mendapatkannya dengan persiapan yang total, yaitu dengan banyak melaksanakan ibadah sunnah pada 10 hari terakhir Ramadan. Selanjutnya, kesimpulan penafsiran, yang pertama, wajib berpuasa bagi setiap orang yang melihat hilal bulan Ramadan atau ia mengetahui hal itu dari orang yang dipercaya. Hikmah berpuasa antara lain untuk membina kekuatan rohaniah dalam rangka menjalankan tugas sebagai hamba Allah yang membutuhkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena hikmah puasa itu tidak mudah dirasakan oleh setiap orang yang berpuasa, maka perintah puasa ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman kepadanya sebagai syarat sahnya puasa. Lalu Allah membolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan bagi orang yang sakit dan musafir, tetapi mereka wajib menggantinya pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Orang yang berat untuk berpuasa ialah orang yang sudah lanjut usianya sehingga sukar baginya berpuasa, orang yang sakit berat yang tidak ada harapan akan sembuh atau penyakit menahun, perempuan hamil atau karena menyusui, bayi yang kalau berpuasa khawatir akan terganggu kesehatan dirinya, lalu pekerja berat. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Mufradatnya ujibu dikatakan ajaba, yujibu ijabatan, artinya diterima, dijawab, diperkenankan. Lalu selanjutnya asbabun nuzulnya, Ibnu Jarir meriwayatkan bahwasanya seorang Arab Badui mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apakah Tuhan kita dekat hingga kita bermunajat kepadanya ataukah jauh hingga kita mesti memanggilnya? Lalu Rasulullah pun terdiam sampai Allah menurunkan ayat ini. Diriwayatkan oleh Abu Razak bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
di manakah Tuhan kita berada? Maka Allah menurunkan ayat ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah lupa untuk selalu berdoa. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayatnya kepadaku. Memohonlah kepadaku, maka aku kabulkan permohonan kalian. Lalu salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita mendengar permohonan ataukah bagaimana? Maka Allah menurunkan ayat yang berbunyi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Lalu munasabah pada ayat yang lalu diperintahkan kepada orang-orang mukmin agar berpuasa pada bulan Ramadan, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya serta mencukupkan bilangannya. Lalu mengagungkan Allah dengan bertakbir dan bersyukur atas segala petunjuk yang diberikannya, maka pada ayat ini dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan kesempurnaan ibadah puasa. Lalu pendapat para mufasir dan ulamanya, menurut pendapat Muhammad Quraisy Shihab, kami benar-benar mengamati segala yang dilakukan dan ditinggalkan manusia. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, apakah Allah itu dekat dengan kami dan tahu apa yang kami rahasiakan, kami tampak dan yang kami tinggalkan? Jawablah, sesungguhnya kami dekat dengan hamba-hamba kami, lebih dekat dari yang mereka sangka. Buktinya bahwa doa seseorang akan sampai pada Allah dan dikabulkan pada saat ia berdoa. Maka jika Allah telah memperkenankan dan mengabulkan doa mereka, hendaknya mereka itu membalasnya dengan iman dan ketaatan karena hal itu akan menjadi jalan kebenaran dan kebaikan mereka. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, mudaris tafsir di Masjid Nabawi dan tafsir Al-Jalalain, disebutkan bahwa sebagian manusia datang kepada Nabi SAW bertanya, apakah Tuhan kita dekat sehingga cukup berbisik-bisik dalam meminta ataukah jauh sehingga kita perlu memanggilnya? Maka turunlah ayat ini. Ayat ini juga menerangkan adab dalam berdoa, yakni agar tidak keras-keras karena Dia Maha mendengar, lagi Maha dekat. Ilmunya meliputi mereka. Dia mendengar dan mengetahui mereka dengan ketinggian zatnya di atas arsy-Nya. Hadis yang mengandung penjelasan ayat di atas. Di dalam ayat ini Allah menyuruh hambanya agar berdoa kepadanya, serta Dia berjanji akan memperkenankannya. Tetapi pada akhir ayat ini Allah menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapat petunjuk. Di dalam hadis banyak diterangkan hal-hal yang bertalian dengan doa, antara lain sabda Rasulullah SAW, 3 macam orang tidak ditolak doanya, yaitu imam yang adil, orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa seseorang yang teraniaya. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Lalu sabda Rasulullah SAW, senantiasa diterima pemohonan setiap hamba selama ia tidak mendoakan hal-hal yang menimbulkan dosa atau memutuskan hubungan silaturahim dan selama tidak meminta agar segera dikabulkan. Rasulullah ditanya, apakah maksud segera dikabulkannya ya Rasulullah? Beliau menjawab, maksudnya ialah seorang hamba yang berkata, saya sesungguhnya telah berdoa, tetapi saya lihat belum diperkenankan, karena itu ia merasa kecewa, lalu tidak berdoa lagi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Lalu hadis yang mengandung penjelasan ayat, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan mengatur segalanya, diminta atau tidak diminta, Dia berbuat sekehendaknya, sehingga manusia tidak perlu berdoa, tetapi pendapat itu bertentangan dengan ayat ini dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Apabila di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah ada yang belum dikabulkan, maka ada beberapa sebab. Yang pertama, tidak memenuhi syarat-syarat yang semestinya. Lalu yang kedua, tidak mutlak Allah memberikan sesuatu dengan yang dimohonkan oleh hambanya, tetapi diganti atau disesuaikan dengan yang lebih baik bagi pemohon.
baik di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat ini Allah menghubungkan antara doa yang dijanjikan akan dikabulkannya itu dengan ketentuan bahwa hamba-hambanya harus mematuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Selain itu, doa hendaklah dilakukan dengan khusyuk, sungguh-sungguh, dan dengan sepenuh hati, dan bukan doa untuk menganiaya orang, memutuskan hubungan silaturahim, dan lain-lain perbuatan maksiat. Memang segala sesuatu harus menurut syarat-syarat atau tata cara yang baik dan dapat menyampaikan kepada yang dimaksud. Kalau seorang berkata, "Ya Tuhan, ku berikanlah kepadaku 1.000 rupiah tanpa melakukan usaha, maka dia bukanlah berdoa, tetapi sesungguhnya dia seorang jahil." Artinya, permohonan serupa itu tidak ada artinya, karena tidak disertai usaha yang wajar. Kesimpulan penafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 ini, pertama, berdoa kepada Allah hendaklah dilakukan dengan penuh hikmah dan khusyuk tanpa suara yang keras atau berteriak-teriak, karena Tuhan sangat dekat kepada hambanya, mengetahui segala gerak-gerik serta perbuatannya dan mengabulkan permohonannya. Lalu yang kedua, Allah akan memperkenankan semua doa hambanya selama doa itu wajar, disertai dengan usaha-usaha yang wajar pula, bukan doa yang jahat yang menimbulkan dosa, memutuskan hubungan silaturahim, dan sebagainya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mutlak memperkenankan doa sesuai yang dimohonkan, tetapi Allah Maha mengetahui yang lebih baik bagi setiap hambanya. Yang keempat, seorang suami dibolehkan bersenggama dengan istrinya pada malam hari bulan Ramadan sampai waktu terbit fajar. Yang kelima, puasa orang yang junub berhadas besar adalah sah karena makan, minum, dan bersenggama dengan istri dibolehkan pada malam hari sampai terbit fajar. Apabila ia tidak sempat mandi junub sebelum terbit fajar, maka ia masih tetap berjunub. Setelah terbit matahari, ia harus segera mandi suci, namun puasanya tetap sah. Baik, terima kasih Nadia. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتفكرون. Yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi tidak menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka bertakwa. Kemudian mufradat ayat akifun disebut juga i'tikaf, yang dari segi bahasa berarti menghadap kepada sesuatu untuk menyatakan hormat kepadanya. Dalam Islam, i'tikaf adalah mengurung diri di dalam masjid untuk mengerjakan ibadah-ibadah dalam waktu tertentu, seakan-akan orang itu menghadap kepada Allah dengan jangka waktu itu. Oleh karena itu, orang yang beriktikaf tidak boleh memutus hubungan dengan Allah selain untuk keperluan yang amat sangat
seperti makan, buang air, atau dan sebagainya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 ini disebutkan melakukan hubungan suami istri boleh pada malam-malam bulan Ramadan, tetapi dilarang bagi orang yang beriktikaf. Berdasarkan ayat itu dipahami bahwa lama iktikaf minimal 1 malam. Nabi Muhammad SAW mulai 10 hari terakhir bulan Ramadan mempererat ikat pinggang beliau dan mengintensifkan ibadah pada malam harinya. Setiap muslim hendaknya mengikuti sunnah Nabi itu. Kemudian asbabun nuzulnya menurut riwayat Abi Hatim, ayat ini diturunkan berkenan dengan pertanyaan seorang badui, yaitu, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat? Karena itu kita pelan saja ketika berdoa, atau jauh sehingga kita perlu berdoa dengan suara keras. Terus mendengar pertanyaan itu Nabi Muhammad SAW diam. Maka turunlah ayat ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendengar kaum muslimin berdoa dengan suara yang tinggi pada perang Khaybar. Lalu ia berkata kepada mereka, hai manusia, sayangilah dirimu dengan merendahkan suara dalam bertakbir, karena kamu tidak memanggil atau berdoa kepada yang tuli dan yang jauh darimu. Sesungguhnya kamu berdoa kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha dekat, dan Dia adalah beserta kamu. Riwayat Ahmad. Nasih mansuhnya yaitu dengan pengganti yang lebih ringan, contohnya seperti nas surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi uhilla lakum lailatus siyami rafatsu ila nisaikum, yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Ayat tersebut menasahkan ayat sebelumnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah. Kemudian hadis yang mengandung penjelasan ayat yang dibahas, bersetubuh di malam hari itu mubah, dan malam dimulai dengan terbenam matahari sampai terbit fajar. Dahulu hukum di awal Islam dibolehkan bersetubuh di malam Ramadan selagi belum tidur. Kalau tidur, maka diharamkan bersetubuh. Meskipun bangun sebelum fajar, kemudian Allah memberi keringanan dalam hukum ini dan dibolehkan bersetubuh di malam Ramadan secara umum. As-Sa'di rahimahullah berkata, dahulu di awal kewajiban berpuasa diharamkan bagi umat Islam makan, minum, dan bersetubuh di waktu malam setelah tidur. Dan sebagian umat Islam terasa berat. Kemudian Allah memberi keringanan dari hal itu, dan Allah memperbolehkan makan, minum, dan bersetubuh pada semua malam, baik telah tidur maupun belum tidur, karena mereka tidak mampu menahan nafsu dengan meninggalkan sebagian dari apa yang diperintahkan kepadanya. Maka Allah menerima taubat mereka. Allah melapangkan bagi kalian suatu urusan, di mana dahulu jika tidak diberi keluasan, mereka akan terkena dosa, dan Allah mengampuni dari kamu semua apa yang telah lalu. Maka sekarang setelah mendapatkan keringanan dan keluasan dari Allah, cumbulah mereka dengan mencium dan menyentuh atau semisal itu. Maksudnya saat kalian menggauli istri kalian, niatkan dengan ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih maksud yang paling agung dari bersetubuh, yaitu mendapat keturunan, juga menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, serta mendapatkan maksud dari pernikahan. Hadis yang mengandung penjelasan ayat ini dibahas Al-Jas dalam Ahkamul Al-Quran.
mengatakan, maka dibolehkan bersetubuh makan, minum di malam-malam Ramadan dari permulaan malam sampai terbit fajar, diriwayatkan oleh Bukhari 4508 dari Bara radhiyallahu anhu, ketika diturunkan kewajiban puasa Ramadan, dahulu mereka tidak mendekati istri-istrinya sebulan penuh. Sementara para suami tidak dapat menahan nafsunya, maka Allah turunkan ayat Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa'akum. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf padamu. Al-Hafidz rahimahullah mengatakan, perkataan ketika diturunkan kewajiban puasa Ramadan, dahulu mereka tidak mendekati istri-istri mereka yang tampak dari redaksi, yang maksudnya adalah bahwa dahulu bersetubuh dilarang seluruh waktu malam dan siang. Berbeda dengan makan dan minum, dahulu diizinkan makan waktu malam selagi belum tidur. Akan tetapi hadis-hadis lain yang bermakna dengan ini menunjukkan tidak ada perbedaan, sehingga teks dahulu mereka tidak mendekati istri-istri mereka. Mungkin maksudnya adalah sering untuk menggabungkan di antar hadis-hadis yang ada. Hadis yang mengandung penjelasan ayat yang dibahas, yaitu maksud takhtanuna anfusakum adalah menggauli istri. Maka menggauli istri, makan dan minum di waktu di mana dahulu haram bagi mereka, disebut oleh At-Tabari dari Mujahid, takhtanuna anfusakum adalah menzolimi dirinya. Sementara terkait dengan bersetubuh di siang Ramadan, bagi orang yang wajib berpuasa, para ulama bersepakat ijma akan keharaman dan hal itu dapat merusak puasa. Dalam Al-Mughni dikatakan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan ulama bahwa orang yang bersetubuh sampai masuk ke dalam kemaluan, keluar mani ataupun tidak, itu atau di luar kemaluan kemudian keluar mani, hal itu membatalkan puasa kalau dilakukan secara sengaja. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan hal tersebut. Bahkan bersetubuh termasuk pembatal yang terbesar dan diharuskan membayar kafarat. Kemudian kesimpulan yang ayat yang dibahas berupa makna dan yang terkandung ayat, yaitu berdoa kepada Allah hendaklah dilakukan dengan penuh khidmat dan khusyuk, tanpa suara yang keras atau berteriak-teriak, karena Tuhan sangat dekat kepada hambanya, mengetahui segala gerak-gerik serta perbuatannya dan mengabulkan permohonannya. Kemudian Allah akan memperkenankan semua doa hambanya selama doa itu wajar, disertai dengan usaha-usaha yang wajar pula, bukan doa yang jahat yang menimbulkan dosa. Terus atau memutuskan hubungan tali silaturahmi dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mutlak memperkenankan doa sesuai yang dimohonkan, tetapi Allah Maha mengetahui yang lebih baik bagi setiap hambanya. Kemudian seorang suami dibolehkan bersenggama dengan istrinya pada malam hari bulan Ramadan sampai waktu terbit fajar. Puasa orang yang junub atau berhadas besar adalah sah karena makan dan minum dan bersenggama dengan istri dibolehkan pada malam hari sampai terbit fajar. Apabila ia tidak sempat mandi junub sebelum terbit fajar, maka ia masih tetap berjunub. Setelah terbit matahari, ia segera mandi suci, namun puasanya tetap sah. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Mufradat tudlu
dari segi bahasa dulu berarti mengulurkan sesuatu kepada sesuatu untuk menggailnya. Kata dasarnya adalah ad-dal, artinya ember. Di dalam Al-Quran kata itu misalnya terdapat dalam surat Yusuf ayat 19 tentang sebuah kafilah yang singgah di tempat itu mengulurkan embernya ke dalam sebuah sumur untuk memperoleh air. Tetapi yang diperolehnya adalah seorang anak laki-laki yang kelak menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, umat yang beriman dilarang oleh Allah memperoleh harta benda secara tidak sah. Di antaranya yang ditekankan sekali adalah memberi sogokan kepada hakim agar hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkan sehingga milik orang lain jatuh menjadi miliknya. Penggunaan kata tadu mengisyaratkan rendahnya martabat hakim yang mau menerima sogokan, seakan ia berada di dasar sumur menanti uluran dari atas. Asbabun nuzulnya yaitu sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Ibnu Ashwa Al-Harami dan Imri'il Qais terlibat dalam suatu perkara soal tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti. Maka Rasulullah SAW menyuruh Imri'il Qais sebagai terdakwa yang ingkar agar bersumpah. Tatkala Imri'il Qais hendak melaksanakan sumpah, turunlah ayat ini. Munasabah ayat pada ayat-ayat yang lalu sudah disebutkan hal ihwal tentang puasa dan hukum-hukumnya. Pada ayat 188 ini diterangkan hukum memakan atau mempergunakan harta satu sama lain dengan cara batil atau dengan cara yang tidak sah. Ayat ini merupakan ayat Madaniyah. Hadis yang mengandung penjelasan ayat yang dibahas. Pada bagian pertama dari ayat ini Allah melarang makan harta orang lain dengan jalan batil. Makan adalah mempergunakan atau memanfaatkan sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Batil ialah cara yang dilakukan tidak menuntut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkup bagian pertama ayat ini, yaitu makan uang riba, menerima harta tanpa ada hak untuk kita, maklar yang dilaksanakan penipuan terhadap pembeli atau penjual. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir yang melarang menyuap hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyogok atau memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya saya adalah manusia dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan. Barangkali di antara kamu ada yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya. Berdasarkan alasan-alasan yang saya dengar, maka siapa yang mendapat keputusan hukum dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya atau yang bukan haknya, kemudian ia mengambil harta itu, maka ini berarti saya memberikan sepotong api neraka kepadanya. Mendengar ucapan itu, keduanya saling menangis dan masing-masing berkata, saya bersedia mengikhlaskan harta bagian saya untuk teman saya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, pergilah kamu berdua dengan penuh rasa persaudaraan dan lakukanlah undian dan saling menghalalkan bagianmu masing-masing menurut hasil undian itu. Riwayat Malik, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Semua pendapat para mufasir dan ulama berkaitan dengan penjelasan ayat. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqar dalam
Zubdatur Tafsir menegaskan bahwa surah Al-Baqarah ayat 188 tersebut merupakan larangan memakan harta dengan yang batil. Menurutnya karena sesungguhnya memakan harta dengan cara-cara batil telah diharamkan sepanjang masa dan dimanapun kejadiannya. Termasuk batil adalah dalam persoalan korupsi. Sedangkan Imam As-Sa'di dalam menjelaskan ayat tersebut menegaskan bahwasanya surat Al-Baqarah tersebut memberi pesan akan keharaman makan seorang muslim dengan jalan yang tidak benar, baik dengan mencuri, merampas, menipu, berlaku curang atau pemalsuan. Masuk dalam kategori merampas meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi, ya sama artinya adalah korupsi. Kemudian selain itu menurutnya surat Al-Baqarah ayat 188 tersebut juga tentang keharaman suap atau riswah yang dibayarkan kepada hakim agar memberikan putusan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Begitu juga suap adalah salah satu tindakan korupsi. Hikmah larangan korupsi sebagian diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah 188-nya itu berhati-hati dalam mendapatkan harta. Demikian, terima kasih. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, teman-teman, itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menambahkan? Gimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oke, adakah yang mau tanya? Silakan. Atau sudah paham semua? Sudah paham semua kah? Ini 5A, 5B ya? 5C ya? 5C. Iya, Kak, 5C. 5C. Apakah kalian semua sudah paham dengan yang dibuat oleh si pemakalah? Saya buka dulu makalahnya. Sekarang apa materinya? Al-An'am tuh? Kelompok 3 ya? Barusan. Kelompok 3 itu Al-Baqarah. Al-Baqarah 183 sampai 188. Udah nih, nggak ada yang mau tanya. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya? Masalah fikih-fikihnya nggak ada yang tanya. Tadi bagus sih makalahnya, presentasinya. Lumayan lengkap, sudah bagus. Pembahasan fikihnya lumayan jelas.
Oke. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau nambahin atau menyanggah pembahasan yang tadi Makalah sampaikan? Makalah izin bertanya. Iya, siapa namanya? Tadi kan dijelaskan kalau berdoa itu hendaknya tidak dengan suara yang keras ya. Lalu bagaimana dengan berdoa di dalam hati? Apakah baik gitu atau kurang baik? Oke. Ada yang nanya lagi? Yang lain apakah ada yang mau nanya lagi? Ada yang tanya sudah? Kayak nggak ada yang tanya. Diam aja semua tadi. Langsung aja deh. Tadi yang tanya cuma masalah doa. Ya. Oke. Sambil saya terangin aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. 100 ayat 83 sampai 100 ayat 87. Oke. Ayat yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pertama kewajiban berpuasa, ya. Kewajiban berpuasa kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya, ya, yaitu di mana ada seorang Yahudi, orang Yahudi yang mana dia tidak terima dengan adanya orang Islam mengerjakan puasa. Gini. Yang jelas begini. Rasulullah Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi tanya tentang apa yang kau kerjakan di saat puasa. Maksudnya puasanya kapan? Akhirnya mereka jawab mereka berpuasa di 10 Muharram. Nah, akhirnya sama Rasulullah dijawab sesungguhnya yang pantas melakukan puasa pada hari tersebut adalah umat Islam. Karena apa? Tadi alasannya adalah yang mendasar karena orang Islam pertama mengakui Nabi Musa sebagai nabinya, juga menjalankan risalahnya dalam arti mengakui Rasulullah sebagai rasulnya. Kan di dalam Taurat kan disebutkan bahwa akan turun juga seorang nabi yang namanya Nabi Muhammad nanti. Nah, kemudian jadi bagi Rasulullah menjawabnya adalah orang umat Islam lebih pantas menjalankan puasa Muharram, 10 Muharram dibandingkan orang Yahudi. Nah, namun akhirnya orang Yahudi tidak terima. Nah, terus Rasulullah berpuasa sampai berpuasa dari Sya'ban sebelum Sya'ban itu apa ya sebelum Sya'ban ya? Saya lupa ya. Pokoknya Sya'ban ketemu bulan Ramadan. Itu Rasulullah berpuasa. Tapi sebelumnya pada bulan Sya'ban itu akhirnya diturunkan ayat tersebut. Ayat ini yang menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa bagi umat Islam selama 1 bulan. Nah, nanti akan melihat perbedaannya. Perbedaannya puasanya orang Yahudi sama perbedaannya puasanya orang Islam. Kalau orang Yahudi diwajibkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kalau orang Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, kemudian jumlahnya juga berbeda. Kalau orang Islam jatuhnya kewajibannya selama 1 bulan. Nah, kalau orang Yahudi tidak selama 1 bulan. Orang Yahudi itu sangat bangga dengan perintah berpuasanya itu sangat bangga. Sehingga umat Yahudi itu sangat membanggakan dirinya dengan arti gini. Kami orang yang hebat. Kami orang Yahudi yang hebat yang punya Nabi Musa yang hebat. Kami hebat karena juga kami disuruh puasa. Kemudian
bagi dia puasanya kan itu 1 hari 1 malam. Bagi mereka itu adalah puasa yang, jadi mereka bangganya tuh gini, sangat membanggakan bisa berpuasa untuk memperingati hari di mana Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun dari kejarannya. Ya, ketika mereka menjalankannya pun dengan sangat bangga gitu. Kami bisa melaksanakan puasa tersebut. Sehingga kami tergolong dari umat yang paling terbaik. Nah, akhirnya Rasulullah kan diberi namanya puasa Ramadan selama 1 bulan. Nah, di sini pun ada psikologisnya adalah diharapkan ketika umat Islam menjalankan puasa Ramadan pun juga begitu. Jangan kalah sama orang Yahudi. Jadi yang dibangun adalah berpuasa itu dengan hati yang sangat bangga. Bisa menjalankan puasa selama 1 bulan. Bahkan kami lebih banyak, bahkan umat Islam lebih banyak daripada kaum Yahudi. Kalau umat Islam tidak 1 hari 1 malam, tetapi nanti akan dijelaskan di ayat selanjutnya, yaitu ayat 180, 183, 44, 56. 186 itu adalah 136 adalah menjelaskan bagaimana puasanya, yaitu dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, tapi pada saat ini belum dijelaskan, pada turunnya ayat ini belum dijelaskan waktunya. Intinya masih disuruh, diperintahkan untuk melaksanakan bulan puasa pada bulan Ramadan. Ya. Nah, ini yang jadi di sini juga diterangkan bagaimana karena melihat dari asbabun nuzulnya, maka mempunyai indikasi tentang bagaimanakah psikologisnya ketika kita harus menjalankan bulan puasa. Yaitu kita harus dengan bangga. Dengan bangga kita bisa diperintahkan Allah menjalankan puasa juga. Karena itu tadi menjalankan puasa adalah ibadah yang juga diturunkan kepada kaum-kaum sebelumnya, ya kan? Nah, maka Islam pun juga mempunyai perintah. Islam juga diperintahkan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Ya, jadi kebanggaannya adalah kami pun juga mempunyai perintah yang seperti perintahnya umat terdahulu. Oke. Kemudian ayat selanjutnya, ia memangdudat famangka namin kumari dan awang ala safari faqadat min ayyamin ukhra wa ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu hari-hari yang telah ditentukan tadi. Famangka namin kumaridoh. Nah, di sini ayat ini menjelaskan tentang di Islam ketika ada orang yang kena sakit atau sedang berpergian, maka diperbolehkan untuk tidak menjalankan puasa pada bulan Ramadan tersebut, ya. Dengan konsekuensinya adalah akan dibayar di kemudian hari, yaitu di hari selain hari puasa, berarti di qadha, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun kalau bagi orang yang sakit, orang yang sudah sepuh, ya, yang sudah tidak mampu berpuasa, atau tadi sakitnya berkepanjangan, ya kan, sakit menahun dan tidak mampu, jadi tidak mampunya apa? Bahkan ketika mau bertemu puasa selanjutnya dia tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka di situ dia diperbolehkan untuk membayar fidyah. Nah, nanti jadi kembali ke diri kita masing-masing, ya. Kalau ternyata kita tuh masih merasa bahwa kita bukan merasa saja, tetapi memang kita sudah ukur bahwa badan kita masih mampu, kita gunakan juga dengan akal dan data bahwa memang badan kita masih mampu untuk puasa, maka diharuskan lebih baik harus menggunakan puasa, ya, mengqadha puasa, bukan membayar fidyah, ya. Di sini juga nanti akan mengandung arti bahwa tafsiran selanjutnya akan melebar bahwa persyaratannya orang yang bisa tidak puasa pada bulan puasa itu siapa saja. Tadi sudah diterangkan oleh pemakalah, sepertinya orang yang menyusui dan hamil itu, tapi seperti apa? Yang mengkhawatirkan dirinya, maksudnya ibunya, ya. Apabila ketika dia hamil terus ibunya ternyata malah semakin sakit dan bisa membahayakan dirinya, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa, berarti mengqadha di hari yang lain. Nah, begitu juga ada safar, bagi orang yang bepergian pun juga itu ada batasnya, ya kan? Nah, batasnya sampai berapa tadi? Sampai minimal di antara 80 kiloan, ya. Nah, kemudian dilihat lagi
sekarang kan ada yang namanya punya pekerjaannya sebagai supir. Kemarin ada yang bertanya bagaimana ketika seorang supir bus misalnya antar kota. Jadi dia di bulan puasa rame-ramenya dia nggak bisa puasa. Yang dilihat adalah pertama, apakah seorang supir itu sama sekali tidak punya hari libur atau masih ada hari liburnya. Kalau di Indonesia masih dilihat masih ada hari liburnya. Misalnya mungkin dia per 2 hari sekali atau per 3 hari sekali perjalanan, nanti liburnya di 2 hari. Atau kadang ada yang stopnya liburnya di mana? Di hari Sabtu Minggu. Berarti kan itu masih ada libur. Kalau masih ada hari libur di mana itu di luar jam, bukan dia untuk bekerja sebagai supir, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa pada saat dia lagi menjadi supir yang melakukan safar. Ketika dia tidak kuat ya, dengan indikasi dia tidak kuat. Itu diperbolehkan karena dia masih bisa mengkodok di hari lain karena ada liburnya. Tetapi jika dia melakukan safar dalam perjalanan dan memang sehari-harinya dan dia tidak punya hari libur sama sekali, ya katakanlah memang dia tuh pekerjaannya setiap hari selalu di perjalanan, ya tidak ada hari libur sekali, mau itu bis atau mau menggunakan kapal atau sebagaimana. Misalnya kayak kapal itu kan berbulan-bulan, itu kan itu udah nggak ada namanya hari libur. Justru itu malah diharuskan puasa karena tidak ada hari libur untuk dia bisa mengkodok. Jadi memang pada saat puasa ya tetap harus puasa, ya itu kalau orangnya terus-menerus dalam keadaan safar. Ya, jadi itu perbedaannya ketika dia menjadi misalnya pekerjaannya lah memang transportasi, ya seperti apakah dulu. Jadi kalau memang masih punya hari libur, maka berarti memang dia masih bisa melakukan kodok di hari libur tersebut. Tapi kalau tidak ada sama sekali hari libur, maka dia wajib menjalankan puasa pada bulan puasa pada bulan Ramadan karena memang tidak ada waktu untuk dia mengkodok. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin hudan wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin pertama ngomongin masalah syahrul Ramadan. Perbedaan lagi adalah ketika umat Yahudi membanggakan puasanya ketika di bulan Muharram untuk memperingati kemuliaannya Nabi Musa, untuk memperingati keselamatannya Nabi Musa dari bala dan sebagainya. Ya, kalau umat Islam dikasih bulan Ramadan dan Allah itu beri keistimewaan di bulan Ramadan tersebut, salah satunya adalah pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran, ya kan? Nah, disitulah jadi di bulan yang sangat mulia, di bulan diturunkannya bulan Ramadan, kemudian di dalamnya juga akan ada namanya Lailatul Qadar, ya kan? Ditambah dengan ibadah yang namanya puasa. Puasa itu apa saja? Tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan hawa nafsu. Sehingga di bulan Ramadan itu menjadi bulan mulia barang siapa yang berpuasa menjalankan beberapa ibadah lagi. Jadi tidak hanya puasa, tetapi ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya. Ketika dilakukan di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan kualitas ibadahnya itu lebih besar dibandingkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Karena memang Allah sudah buat bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial dibandingkan nanti ini akan menjadi pembeda. Bedanya ketika orang Yahudi puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram dengan orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ya. Jadi nanti yang harus dibangkitkan lagi adalah ya ini kita sebagai umat Islam jangan kalah sama orang Yahudi. Orang Yahudi saja malah senang ketika dikasih puasa, bangga dengan dikasih puasa, ya kan? Malah semangat ketika dikasih puasa. Ya kita juga orang Islam harus begitu. Kita juga bangga, menjalankan puasa, kita semangat bulan puasa, apalagi puasanya 1 bulan gitu kan. Karena kita bangga, kita benar-benar beribadah kepada Allah. Maka sehingga kadang tuh ada guru-guru saya menyampaikan, usahakan ketika bulan Ramadan. Nah kalau di pesantren-pesantren itu kan gini, bulan Ramadan itu kegiatan yang setiap kebiasaannya itu diliburkan, maka ditambah dengan kebiasaan yang lain dia fokusnya untuk beribadah. Beribadah seperti apa? Dengan membaca kitab yang banyak, dengan ngaji kitab yang banyak, dengan ngaji Al-Quran yang banyak, dengan bersedekah yang banyak. Pokoknya di bulan Ramadan dibuat hari spesial banget untuk banyak beribadah. Ya, dibuat memang sengaja untuk
tidak memberikan kegiatan yang seperti biasanya, jadi memang fokus untuk ibadah. Nah, itu biasanya di pesantren seperti itu. Nah, beda kalau kita misalnya sudah di luar pesantren, tetapi diharapkan juga ingat bahwa di bulan Ramadan itu diperbanyak bagaimana banyak ibadah. Ya, karena memang di situ di sama Allah dikasih kualitas yang sangat bagus pada saat bulan ya. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra wa litukabbiru wa ma hadakum. Tadi barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar maka masih bisa mengqada di hari yang lain ya. Nah, dengan adanya keringanan bagi orang yang sakit atau bagi orang yang sedang safar ya, ini menandakan bahwa Allah itu memberikan kemudahan ya, tidak memberikan kesusahan ya. Bahwasanya bagi kita yang tidak bisa menjalankan ibadah bulan puasa pada hari mulia tersebut masih bisa diqada ya. Nah, yaitu berarti Allah ngasih keringanan bagi kita ya. Wa idza sadaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bil Pada ayat ini ada asbabun nuzulnya adalah ketika ada sahabat dia masih ragu atau bertanya-tanya. Kira-kira Tuhan itu bagaimana sih? Kalau kita berdoa sama Tuhan bagaimana sih? Apakah harus berteriak? Apakah harus jadi dia karena Tuhan itu tidak terlihat ya kan, beda dengan versi yang ada di orang jahiliyah, dia bikin patung berhala, maka di Islam tidak diberikan bentuk, namanya Tuhan tidak diberikan bentuk, maka dia merasa di manakah si Tuhan gitu kan, sehingga dia bertanya, akhirnya turunlah ini wa idza salaka ibadi anni sesungguhnya Allah itu sangat dekat bagi diri kita, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita apabila kita berdoa kepadanya ya. Maka disarankan bagi kita semua untuk berdoa dan beriman bahwa percaya bahwa doa kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah ya. Nah, ketika kita paham bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah pasti mendengarkan doa kita, berarti di situ ada optimisme, berarti di situ ada husnuzon, berarti itu ada semangat, kan? Berarti ada harapan. Disitulah la'allahum yarshudun. Ketika kita beriman dan paham bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah pasti akan memberikan petunjuk. Ya logikanya gini, kalau memang tidak merasakan Tuhan, di dalam Al-Quran juga sudah diterangkan bahwa Allah itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita, kan lebih dekat kepada kita. Jadi memang tidak bisa diindra, tapi bisa dirasa di dalam hati yang bersih yang bisa merasakan adanya Tuhan ya. Kalaupun kita misalnya orang biasa masih belum merasakan adanya Tuhan, ingat, gunakan saja akalnya bahwa Allah itu ada dan pasti dekat. Gunakan itu digunakan kata-kata itu bahwa Allah itu dekat, mengawasi kita. Jadi kita harus benar-benar awas bahwa melakukan sesuatu juga harus ingat Allah. Hal yang sangat, kalau orang filsafat itu biasanya hal yang sangat gampang memberikan contoh kepada anak-anak misalnya, atau orang yang baru belajar Islam. Hal yang sangat gampang untuk diberikan contoh adalah dulu waktu saya ngajar di mana di tasawuf. Contohnya saja adalah saya dikasih tahu guru saya, ketika mata Anda, jika orang-orang Islam itu kan mau taunya Tuhan itu ada sosok gitu kan, ada berhalanya. Karena kita mau menerangkan Tuhan itu sangat dekat, bayangkan benda yang kamu bisa lihat ya, ditaruh di depan mata, lebih dekat lagi, emang kelihatan gitu kan. Kelihatan nggak benda itu yang seperti ketika dia jauh gitu kan. Semakin ya itu kan tidak kelihatan kan malahan. Ya itulah dia Tuhan. Bahkan Tuhan itu bukan di depan mata kita pas gitu. Tapi Tuhan lebih dekat lagi, lebih dekat pada diri kita dibandingkan orang kita. Nah, itu dia jadi memberikan contohnya. Kan salah satu contoh buat Tuhan itu sangat dekat dengan kita, salah satunya seperti itu. Oke. Selanjutnya, uhilakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum libasul lakum antum libasul lakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Al-ana bashiruhunna wa badaghu ma kataballahu lakum fakulu washrabu hatta yatabayyanakum al-khaytul abyadu min al-khaytil asfadi min fajr thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Fala tubashiruhunna wa antum 'aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas. Nah, di sini akhirnya pada ayat ini
menjelaskan. Karena sebelumnya ada sebab nuzulnya adalah ada sahabat yang dia melakukan puasanya adalah di 1 hari 1 malam. Sehingga pada saat malam dia lupa untuk berbuka, dia lupa untuk makan. Kemudian ada lagi sahabat yang pada saat malam dia melakukan senggama, ya, karena dia tidak bahasanya tidak kuat menahan dirinya, nggak mau harus melakukan seksual sama ya, sesama istrinya atau pasangannya yang sudah halal ya, bukan zina bukan ya. Nah, akhirnya mereka mengadu kepada Rasul. Bagaimana? Akhirnya turunlah ayat ini yang menerangkan tentang batas-batas melakukan puasa bulan Ramadan bagi umat Islam. Nah, disinilah dia yang dimana sebelumnya dilakukan puasa utuh 1 hari 1 malam, maka disinilah ayatnya menerangkan bahwa batasnya adalah dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, setelah terbenamnya matahari diperbolehkan untuk berbuka puasa dengan cara apa? Boleh makan, boleh minum, melakukan hal-hal yang diperbolehkan. Maksudnya boleh ketika sesuatu yang tidak diperbolehkan pada saat puasa, maka saat tidak puasa diperbolehkan untuk dikerjakan. Begitu juga dengan melakukan hubungan seksual dengan sesama pasangannya yang halal, begitu. Itu diperbolehkan, ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Nah, ini adalah batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi maksudnya jangan sampai melewati batas. Misalnya tadi tidak boleh ketika sudah batasnya masuk pada ketemu dengan harus berpuasa lagi, maka kita harus benar-benar yang namanya menyikapi diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, ini tapi mungkin secara teori saja dulu. Secara teori bahwa zaman sekarang sudah ada alarm, sudah ada jam, jadi sudah tahu waktu-waktunya ya, sudah tahu batas-batasannya. Sehingga jangan diusahakan jangan sampai lalai ya, terutama misalnya dalam keadaan hubungan seksual, jangan sampai melewati batasnya sampai masuk ke waktu subuh, itu tidak boleh ya. Ya, karena kita semuanya sudah punya alarm. Jadi dia dibatasi dikasih waktu. Oh, berarti waktunya. Jangan sampai masuk ke waktu mau memasuki waktu subuh ya. Kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Semua ini Allah berikan kepada kita. Ya, ayat-ayat sebelumnya tentang kewajiban-kewajiban selainnya. Selain kewajiban puasa, kemarin kita bicara tentang kewajiban namanya tentang kisos. Setelah kisos, kewajiban tentang memberikan wasiat. Wasiat alias harta warisan kepada ahli waris. Kemudian selanjutnya tentang kewajiban tentang puasa. Munasabah dari ayat ini semua adalah korelasinya bagaimana Allah itu mau tahu kadar hambanya dengan menjalankan semua kewajiban-kewajiban dari Allah. Dan tujuannya apa? Agar kita semua itu bisa menjadi hamba yang takwa, beriman kepada Allah. Jadi semua tugas yang diberikan oleh Allah ini kita jalani untuk menuju ketakwaan kepada Allah. Baik puasanya, ya. Jadi puasa yang dibangun adalah jiwanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah agar menjadi hamba yang bertakwa. Selanjutnya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha lil hukam ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi. Ngomongin sebab nuzulnya ayat ini adalah tentang bagaimana sebelumnya ada sahabat yang dimana dia mengambil harta yang dengan cara merampas bukan miliknya, itu mengambil tanah yang mana bukan miliknya. Dia ambil. Kemudian turunlah ayat ini yang dimana wala taqulu, wahai orang Islam, kalian wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu bihi. Jadi tidak boleh mengambil tanah milik orang lain dengan cara memaksa atau dengan cara merampas. Nah, tapi ini langsung seluruhnya, enggak cuma tanah. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu bihi al hukam. Jadi namanya amal itu enggak cuma masalah enggak cuma masalah tanah warisan saja, tetapi juga wala taqulu fariqam min amwalikum bainan nasi wa amwalin nasi bil itsmi wa supaya kita itu juga ketika makan pun juga tidak boleh memakan sesuatu yang dari cara yang tidak halal. Berarti mau harta kekayaan kita, mau tanah, mau bangunan, dari sandang, pangan,
papan semuanya harus dari cara yang baik, ya, dengan cara yang halal, dengan kualitas yang baik pula. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah. Jadi nggak boleh, walaupun nanti ini ada korelasinya lagi kalau ngomongin masalah makanan, ya, atau ya apapun yang kita miliki, maksudnya makan, nggak cuma makanan, apapun yang kita miliki itu, walaupun dengan cara membeli. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la ta'kulu amwalakum. Maksudnya gini, ketika kita mau mempunyai harta warisan atau ketika kita mau memiliki suatu harta, baik itu sandang pangan papan, itu walaupun dengan cara membeli pun itu tidak boleh dengan cara merampas, tidak boleh dengan cara memaksa. Jadi misalnya Anda mau beli sesuatu, Anda pokoknya mau itu, tetapi pedagang itu ternyata tidak mau menjual kepada kita, maka kita nggak boleh memaksa, nggak boleh memaksa sampai harus pokoknya menjual kepada kami. Itu tidak ada unsur keridoan. Nah, itu tidak mendapatkan kualitas menjadi barang yang baik. Sehingga walaupun jual beli, walaupun kita mampu membeli, maka harus ada kualitas namanya saling ridho, baik penjual maupun yang membeli. Nah, agar kualitas harta yang kita miliki ini bukan harta yang didapat dengan cara paksaan, ya, harus dengan cara yang baik. Dengan jual beli dengan paksaan saja tidak boleh, apalagi dengan cara mencuri, merampok, merampas, kemudian membohongi, menipu atau korupsi, nggak boleh semua. Ya, di sini diterangkan memang sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam memiliki harta harus dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara yang berdosa, nggak boleh dengan cara yang jelek, nggak boleh cara yang keji, ya. Dengan kenapa? Ya memang tujuannya adalah apa yang dalam diri kita semuanya itu kualitasnya baik, baik yang secara dohir maupun yang batin nanti akan mengena pada diri kita dengan kualitas yang baik. Ya, ya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung saya absen. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Kak. Nggak ada ya. Oke, saya absen langsung. Ini pertemuan kelima berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'arash. Hadir, Kak. Jihan Sakho. Hadir, Kak. Oke. Kemudian Kaisa. Hadir, Kak. Kemudian Kamila. Ada? Karima. Hadiroh, Kak. Khadijah. Hadiroh. Ada Konita. Hadiroh, Kak. Kurnia Latifah. Kurnia Nur Fitriani. Sorry. Ada Latifah. Hadiroh, Kak. Lu'lu Ilmaknun. Dulu izin kamar mandi, Kak. Oh, tapi tadi Ada masih di Zoom. Maharani Puspacuci. Hadir, Kak. Masyrifah. Hadir, Kak. Mawaddah. Nggak ada lagi. Tadi dia harusnya presentasi, Kak, tapi sinyalnya kali ya. Tadi pas aku tanya katanya sinyalnya gitu. Jadi nggak Dia bisa. presentasi ya? Iya, saya presentasi tadi. Oke. Miftah.
Hadir, Kak. Minhatul. Nia, Hadir, Ustazah. Munirah. Hadir, Kak. Ya. Mutiara. Nanti nggak ada yang Mutiara. Hadiroh, Kak. Nadia. Hadiroh, Kak. Nadia Tasha. Kak Mayada Mutia ada, Kak. Oke. Nadia Tasha. Kak Mayada, Kamila ada, Kak. Oke. Hadir, Kak. Nadira. Nadira Keluar ya. Iya. Nadra ada. Hadir, Kak. Nafa. Hadir, Kak. Nahdiah. Hadir, Kak. Najiatul. Hadir, Kak. Nashwa. Hadir, Kak. Kemudian Nelly Nur. Hadir, Kak. Nelvi. Hadir, Kak. Neng Astri. Hadir, Kak. Nestia. Hadir, Kak. Nikmatul. Neng Zenit, Kak. Oh iya, Neng Zeni. Hadir, Kak. Hadir. Novi Muflihah. Hadir, Kak. Novia. Hadir, Kak. Nuranisa. Hadir, Kak. Semuanya semangat ya. Sekarang semester 5. Saya ambil fotonya dulu. Oke. 1, 2, 3. Sebentar ya. Oke, saya ambil lagi. Tadi baru sampai Nya, sekarang Munirah sampai Nestia. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Sekarang dari Nestia terakhir. Oke, 1, 2, 3. Ya. Sebelum kita bertemu lagi sampai minggu depan ya. Semoga kalian sehat dan semuanya tetap semangat untuk kuliah. Semoga Allah ngasih kita kemudahan untuk mendapatkan manfaat, kemudahan untuk mencerna ilmu, dikasih kecerdasan, kasih kemudahan menghafal Al-Quran, dikasih kemudahan ekonomi orang tuanya, semoga lancar semuanya, ya, kasih kesehatan dan perlindungan. Semuanya semangat ngafalin Qurannya ya, jangan sampai ada utang-utang lagi ya. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.